Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, terutama Anda para penghobi tanaman vanili. Di kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang dua cara pembibitan tanaman vanili ya. Satu, dengan menggunakan metode tanah atau konvensional. Yang kedua adalah dengan menggunakan air atau dikenal dengan nama vanili hidroponik ya. Apa perbedaan kedua metode ini? Mari akan saya jelaskan ya. Cara konvensional adalah cara budidaya tanaman vanili dengan menggunakan metode tanah yang biasanya dicampur dengan beberapa bahan lain, misalnya pupuk kandang, kompos, atau juga dengan sekam bakar ya. Sehingga tanaman vanili ini akan tumbuh setelah kita rawat dengan baik ya. Baik dengan metode penyiraman rutin maupun perawatan lainnya. Misalnya kita tempatkan vanili ini di tempat yang tidak terlalu banyak sinar matahari ya. Sehingga akan tumbuh seperti ini. Dan ini cukup berhasil ya dalam budidaya tanaman vanili secara konvensional ini. Adapun cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara hidroponik yang biasanya kita menggunakan bahan yang terbuat dari paralon ya. Baik dengan menggunakan sistem DFT maupun NFT ya. Dan ini memang cara yang kedua ini memerlukan biaya yang agak mahal ya. Karena memang harus kita membeli paralon maupun rangka baja seperti ini untuk kita rangkai sebelum kita budidaya vanili secara hidroponik. Namun ada cara yang lebih murah dan sangat sederhana yang bisa kita pakai dalam budidaya tanaman vanili ini ya. Misalnya kita menggunakan gelas aqua yang kecil seperti ini untuk dijadikan sebagai bahan di dalam menyemai bibit vanili ya. Seperti yang Anda lihat di sini bahwa hanya dengan menggunakan air yang kita isikan ke dalam gelas plastik seperti ini, insya Allah akan tumbuh dengan baik ya. Gelas kecil seperti ini pun bisa kita gunakan, namun bila ada kita menggunakan gelas atau toples yang lebih besar lagi. Ini memudahkan tanaman vanili ini untuk dapat tumbuh baik akar maupun daunnya ya dalam waktu beberapa bulan kemudian. Saya sudah sering mencoba metode ini dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Sholat belum? Menyemai bibit vanili dengan menggunakan bahan tanah
dan sekam bakar serta dicampur dengan pupuk kandang. Hasilnya bervariasi ya. Bahkan dengan metode ini ada bibit vanili yang belum tumbuh sama sekali ya. Kita lihat di sini tunasnya belum muncul, walaupun ini sudah saya tanam 2 bulan lebih. Bahkan jangan kaget kalau kita budidaya vanili, terutama dalam pembibitannya, akan mengalami busuk batang ya. Seperti yang Anda lihat di sini, walaupun saya urus dengan baik melalui metode penyiraman dan kita letakkan di tempat yang terlindung sekalipun, salah satu bibit vanili ini ada yang mengering ya. Ini terjadi terutama karena terjadinya busuk batang sehingga batangnya mengering seperti ini, dan ini sangat merugikan kita sebagai pembudidaya tanaman vanili. Namun hanya 10% saja dari sekian banyak bibit yang kita tanam dengan metode tanah ini ya. Artinya 90% rata-rata hidup, dan ini alhamdulillah bibit ini sudah cukup panjang ya. Kalau kita ukur ini panjangnya sudah mencapai 40 cm hingga 50 cm. Sahabat-sahabat sekalian, para penghobi tanaman vanili, batang tanaman vanili yang umurnya sudah 2 bulan lebih ini belum terlalu besar ya batangnya, dan daunnya pun masih berwarna kekuning-kuningan dan belum hijau betul. Mari kita lihat hasil pembibitan tanaman vanili melalui metode hidroponik ya. Sholat belum? Sedangkan yang menggunakan metode hidroponik sederhana ini, kita lihat hampir semua tanaman vanili ini dapat tumbuh dengan baik ya. Hanya saja terdapat perbedaan hasil hidroponik dan menggunakan metode konvensional ya. Untuk hasil bibit vanili secara hidroponik rata-rata memiliki batang sedikit lebih kecil ya. Namun keunggulannya, sulur yang dihasilkan akan lebih cepat panjang, dan ini terlihat cukup sehat ya. Kalau ada bibit vanili yang membusuk batangnya, itu biasanya karena kadar air di dalam bak yang kita gunakan ini berlebihan atau melebihi kapasitas dari yang seharusnya kita gunakan ya. Sahabat-sahabat sekalian, untuk hasil hidroponik terlihat daunnya sedikit lebih kecil ya, dan lebih halus bila dibandingkan dengan menggunakan tanah ya. Keunggulannya yaitu terletak pada sulur yang cepat memanjang seperti ini. Walaupun ini masih belum besar dan memerlukan waktu beberapa saat lagi sebelum kita pindahkan pada lahan pertanian yang kita miliki.
Sholat belum? Tentu saja itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia atau petani di dalam mengembangkan tanaman vanili ini ya. Pada hakikatnya yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan tanaman vanili ini adalah atas izin dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita iringi setiap langkah kita di dalam budidaya tanaman ini dengan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.